Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah tetap tampil sebagai yang benar. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 6 ayat 8 dan 11 berkata, "Tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan, tetapi semua orang lainnya jahat dalam pandangan Allah, dan kekejaman terdapat di mana-mana." Mari kita mulai renungan kita. Ketika seorang bayi dilahirkan, maka ia universal. Hal ini dalam makna bahwa ia akan bisa belajar semua hal dalam kehidupan. Secara biologis, otaknya akan berkembang, dipengaruhi oleh rangsangan yang ia terima dari luar. Beberapa saat lahir di bumi, bayi akan fokus pada dua wajah, yaitu kedua orang tuanya. Wajah ini yang akan menjadi pandu untuk menunjukkan jalan dan kiblat yang mengarahkannya pada kehidupan. Dua wajah itu mengajarinya banyak hal. Otaknya merekam, memprosesnya sedemikian rupa. Sistem syarafnya akan bekerja sedemikian detail untuk membangun perilaku. Ia akan menandai setiap hal yang membuatnya nyaman dan tidak nyaman. Seiring usia bertambah, jumlah wajah bertambah, pengalaman semakin kompleks. 5 tahun pertama menjadi masa keemasan baginya untuk mengenal kehidupan. Dalam hal ini setiap pengalaman akan dinilainya secara alamiah dan itu menjadi modal baginya untuk membuat sebuah keputusan di masa yang akan datang. Melihat fakta-fakta ini, betapa pentingnya peran lingkungan dan orang sekitar bertanggung jawab terhadap masa depan seseorang.
Jika rangsangan yang diberikan adalah kebaikan, maka pilihan menjadi baik akan dominan. Demikian juga sebaliknya. Jika rangsangan kejahatan yang ia terima, maka ia akan rentan menjadi pelaku kejahatan di kemudian hari. Nuh hadir ketika bumi tidak sedang baik-baik saja. Nuh justru berdampingan dengan kejahatan dan para pelakunya. Jika Nuh menjadi jahat, pasti sangat bisa dipahami dan dimaklumi. Dalam hal ini Alkitab justru memberikan informasi yang berbeda. Di tengah kejahatan yang merajalela, Nuh tampil sebagai orang benar. Ini terjadi karena Nuh hidup akrab dengan Tuhan. Ini yang membedakan Nuh dengan orang-orang yang hidup sejaman dengan dia. Kejahatan memang paling gampang diwariskan, sebab pada dasarnya natur dosa telah diwariskan secara genetik. Seorang bayi yang lahir di bumi membawa genetik yang telah rusak karena dosa. Itu sebabnya pemazmur berucap dalam syairnya, "Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Hanya relasi dengan Allah yang memungkinkan manusia kembali dipulihkan untuk berlaku benar dalam standar kebenaran Allah. Dalam hal ini Nuh menjadi teladan yang baik dalam sejarah karya penyelamatan Allah. Ia tampil sebagai orang benar dengan hidup akrab dengan Tuhan. Ia fokus pada kebenaran sejati dari Allah dan memutuskan tidak akan mau terpengaruh dengan kejahatan yang dilakukan orang-orang sejamannya. Nuh bisa melakukan itu, maka kita pun bisa melakukan hal yang sama. Tetap tampil dalam kebenaran Allah meskipun berada dalam dunia yang tidak benar. Berada di tengah dunia yang jahat tidak perlu membuat kita terseret arus untuk melakukan kejahatan yang sama. Sebaliknya teruslah hidup benar dalam standar Allah. Dunia memang menawarkan banyak hal yang menggiurkan untuk membuat kita menjauh dari Allah dan melakukan kejahatan. Saatnya tampil benar meskipun sekitarmu tidak benar. Mendapat kasih karunia, Kejadian 6 ayat 8 berkata, "Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Setiap orang pasti akan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dalam nas hari ini kita akan melihat bahwa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia? Dalam bahasa Ibrani kata yang digunakan menggambarkan kasih karunia adalah chen dan charis. Artinya, favor, kebaikan hati, kemurahan hati, grace, anugerah. Kasih karunia atau anugerah adalah pemberian Allah yang sangat berharga atau bernilai dan sangat dibutuhkan dari pihak yang tinggi status derajatnya kepada yang lebih rendah, bukan berdasarkan prestasi atau kelayakan si penerimanya. Kasih karunia adalah pemberian Allah tanpa syarat yang diterima tanpa harus membayarnya. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang menjawab kebutuhan secara lengkap. Pemberian kasih karunia itu semata-mata ada di bawah otoritas Tuhan sendiri atau hak prerogatif Tuhan. Prinsip kasih karunia itu datang dari atas, dari Tuhan kepada manusia. Padahal sesungguhnya manusia tidak layak untuk menerimanya. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kasih karunia bukan sekedar sesuatu pemberian Allah. Kasih karunia mempunyai arti yang jauh melebihi itu. Kejadian pasal 6 tampak bahwa penyertaan Allah itulah kekuatan dan tenaga Nuh. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok, jahat, dan cabul, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Allah datang menguatkan Nuh, berdiri mendampingi Nuh, dan menopang Nuh. Inilah kasih karunia yang Nuh dapatkan, dan inilah kasih karunia yang kita butuhkan hari ini. Jadi kasih karunia bukan hanya suatu yang Allah berikan kepada kita, melainkan Allah sendiri mendatangi kita, bekerja bagi kita bahkan Dia di dalam kita. Alkitab tidak menjelaskan bagaimana Nuh bisa mendapat kasih karunia di mata Allah. Memang Nuh seorang yang sangat saleh. Yang pasti orang yang mendapat kasih karunia punya tugas dan tanggung jawab yang harus ia tunaikan. Nuh harus membangun bahtera. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan adalah hidup di dalam perlakuan istimewa dari Tuhan.
Salah satu tokoh di Alkitab yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan adalah Nuh. Seperti tertulis, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mengapa Nuh beroleh kasih karunia Tuhan? Karena Nuh adalah seorang yang benar. Siapakah orang benar itu? Kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan, Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi, orang benar adalah orang yang taat melakukan kehendak Tuhan atau pelaku firman. Ketaatan inilah yang menggerakkan hati Tuhan untuk menyelamatkan orang benar. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Selain itu, Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ketika orang-orang sezamannya hidup dalam kejahatan, menyimpang dari kehendak Tuhan, Nuh berani tampil beda dengan hidup tak bercela dan tetap menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Ia tidak mau berkompromi dengan cara hidup dunia. Karena itu, jika ingin mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, mari kita meneladani hidup Nuh yang tak mengenal kompromi dengan kejahatan. 3 tuntutan Tuhan. Mika 6 ayat 8 berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Kata tuntutan Tuhan pada nas hari ini di dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah darash, yakni suatu usaha terus-menerus yang berangkat dari hati yang peduli. Apa yang sebetulnya Allah tuntut dari umatnya? Mika menyampaikan firman kepada bangsa Israel menggunakan sebuah sindiran untuk menyimpulkan apa yang mereka rela lakukan bagi Allah, yaitu memberikan korban bakaran, bahkan sampai ribuan domba jantan, seperti pengikut agama-agama kafir yang rela mempersembahkan anak-anak sulung mereka. Israel meresponi kasih Allah dengan melakukan agama lahiriah dan ritual agama yang kosong. Allah sudah memberitahukan kepada umatnya hal baik apa yang baik yang Dia kehendaki, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. 3 kebajikan ilahi ini bukan suatu teori filosofis belaka tapi merupakan nilai-nilai moral praktis, lebih penting dari segala ritual keagamaan yang mereka jalankan. Tuhan menuntut kita menanggapi kesetiaannya dengan darash, yakni memiliki kepedulian dengan terus-menerus berjuang untuk berlaku adil, setia, dan rendah hati. 3 karakter dasar Allah ini yang Dia tuntut untuk kita perjuangkan. Karakter yang selalu diharapkannya untuk bertumbuh di dalam kepribadian dan karakter kita, yakni: pertama, kita harus berlaku adil. Kita sudah cukup sering bicara tentang keadilan. Pembicaraan secara negatif, lawan kata keadilan adalah keberpihakan, memandang muka, lihat orang, membagi-bagi orang. Inilah ketidakadilan. Yesus, waktu hadir ke dalam dunia, Dia bisa bergaul dengan siapa saja. Dia bisa bergaul dengan orang Farisi, ahli Taurat, tapi juga dengan pelacur, dengan orang yang miskin, dengan janda, dengan semua. Hidupnya tidak ada like and dislike. Yesus itu adil. Adil berarti Dia bergaul dengan semua orang. Dia bukan pilih-pilih orang. Saya kalau ngomong sama orang ini nyambung, comfortable, kalau ngomong sama orang itu berat sekali. Tiap kali saya ngomong sama dia, entah bagaimana jadi kayak cicipan neraka, saya jadi kepingin cepat-cepat selesai. Begitu selesai, saya merasa cicipan surga. Kita pilih-pilih. Kalau mau bicara dengan orang, kita pilih yang kita senang, yang kita comfortable. Kita menderita waktu bicara dengan orang-orang tertentu yang menurut kita tidak level lah, tidak berdampak, tidak menguntungkan. Inilah artinya orang yang tidak berlaku adil. Berlaku adil meliputi sikap tidak berat sebelah dan mampu memandang suatu masalah dengan objektif. Selain itu juga tidak pilih kasih dalam berhubungan dengan sesama.
Mencintai kesetiaan adalah kebajikan yang memotivasi seseorang untuk konsisten memperhatikan kebutuhan orang lain dan berusaha menolongnya sampai orang tersebut mengalami perubahan dan mengalami kemajuan dalam hal yang ditolong. Kerendahan hati di hadapannya berarti senantiasa responsif dan tunduk terhadap kemauan Allah, menyerahkan kehendaknya dengan sukacita di bawah kehendak Allah. Sifat-sifat karakter ilahi inilah yang menetapkan batas-batas kehidupan seorang Kristen. Adil berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus dan tulus, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Adil berarti juga sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, keputusan hakim yang berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Secara terminologi, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi. Ketidakjujuran, ini berkenaan dengan hal yang patut diterima oleh seseorang dan mengarah kepada hubungan sesama manusia, antara tuan dengan hamba, atasan dengan bawahan, orang tua dengan anak, suami dengan istri, pimpinan dengan karyawan, pemerintah dengan rakyatnya. Dunia dipenuhi ketidakadilan. Keadilan diputarbalikkan, keadilan dapat dibeli dengan uang. Meski demikian, orang percaya dituntut untuk menjadi teladan dalam hal berlaku adil. Kedua, kita harus setia. Setia, artinya dapat dipercaya dan taat menjalankan perintah. Pernahkah kita memiliki teman atau kenalan yang tak bisa dipercaya? Bagaimana rasanya? Tuhan Yesus mau kita bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan menepati janji. Setia adalah berpegang teguh, patuh, taat. Kesetiaan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Kesetiaan ibarat barang berharga, sangat mahal dan langka untuk ditemukan, sebab telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Kesetiaan adalah salah satu karakter yang Tuhan cari dalam diri orang percaya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ketiga, kita harus rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena lawan rendah hati itu angkuh dan Alkitab berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Alkitab saja menyebutkan demikian, tapi sayangnya kita seringkali salah kaprah. Kita mengejar prestasi demi pujian. Kita kerja keras karena mau diapresiasi. Kita berbuat baik, berbagi, menolong karena mencari perhatian. Justru rendah hati yang akan mendatangkan pujian, karena orang rendah hati tidak mencari pujian dari manusia, melainkan dari Allah. Orang rendah hati juga berani dan mau mengakui kesalahan, bukannya malah menyalahkan. Rendah hati itu artinya kita mau belajar dan diajar. Kekuatan yang terkendali, itulah intinya. Kerendahan hati yang disebutkan dalam kitab suci sering dilihat sebagai kelemahan. Sesungguhnya tidaklah demikian. Kerendahan hati tidak mengurangi kekuatan atau kemampuan kita, tetapi mengizinkannya dikendalikan, sama seperti mengizinkan lengan, kaki, dan telapak kaki dikendalikan oleh pikiran seorang pejalan cepat. Perkataan Nabi Mika tentang hidup dengan rendah hati merupakan panggilan bagi kita untuk mengendalikan diri terhadap kecenderungan kita mendahului Allah. Sang Nabi menasihati kita untuk berlaku adil dan mencintai kesetiaan, dan sikap tersebut bisa saja mendesak kita untuk berbuat sesuatu dengan cepat. Ini wajar karena setiap hari ketidakadilan di dunia ini semakin menjadi-jadi. Akan tetapi, kita harus mau dikendalikan dan diarahkan oleh Allah. Tujuan kita adalah melihat kehendak dan maksud Allah tergenapi dengan kedatangan kerajaan-Nya di muka bumi ini. Karena itu, lakukanlah ketiga kebajikan ilahi itu: adil, setia, dan rendah hati, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya. Secara beruntun, penulisan kisah perbuatan Allah yang oleh karena kemurkaan-Nya atas dosa manusia dituliskan pada kitab ini setelah kisah penciptaan.
Penulisan ini menggambarkan seolah-olah sejak kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa, manusia-manusia yang datang pada waktu berikutnya ikut juga melakukan dosa di hadapan Allah. Darinya dapat dikatakan bahwa dalam diri manusia jelas tampak adanya kecenderungan untuk berbuat dosa. Sejak diusirnya manusia dari Taman Eden dan rusaknya citra Allah dalam diri manusia itu, begitu rusaknya manusia karena dosa itu, sampai-sampai Allah menyesal menjadikan manusia di bumi. Hal itu menjadi latar belakang Allah menyatakan kehendaknya untuk menata ulang bumi dan ciptaan pengisinya, melalui pengecualian terhadap Nuh yang hidup kudus di hadapan Allah. Sekali lagi Allah menunjukkan penghakimannya atas manusia. Tetapi penghakiman Allah atas manusia bukan bertujuan untuk memusnahkan manusia seutuhnya, tetapi penghakimannya ada dengan tujuan untuk membaharui kehidupan lama manusia yang penuh dosa itu. Sekalipun Allah murka atas manusia, tetapi kemudian Allah merancangkan untuk memulihkan kembali ciptaannya. Inilah yang dikehendaki Allah sebagai tujuan atas pengecualian Nuh atas hukuman yang didatangkan Allah di bumi ini. Kisah air bah seolah mengulang kembali kisah awal penciptaan. Alur ceritanya identik, pada awalnya hanya ada air, lalu menyusul tanah, tumbuhan, hewan dan manusia. Selama Nuh di dalam perahu yang tertutup rapat dan tidak dapat melihat keluar, saat itulah Tuhan memulihkan bumi seperti saat pertama sekali diciptakan. Saat itu seolah Allah mengesampingkan Nuh sejenak, sementara Ia memberesi bumi yang telah rusak akibat dosa, lalu menempatkan Nuh kembali mulai dari garis awal kehidupan diciptakan. Bahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Adam dulunya, juga disampaikan kepada Nuh, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Inisiatif pemulihan akan selalu terjadi dari pihak Tuhan Allah dalam kaitannya dengan rencana Allah atas manusia di bumi. Dalam kisah air bah ini, Allah melihat Nuh sebagai seorang yang istimewa di matanya dan memilih dia untuk diselamatkan. Melalui Nuh diharapkan kemudian akan dilahirkan anak-anak manusia yang taat kepada Tuhan. Tentu saja Nuh yang telah mendapat kasih karunia di mata Tuhan, benar-benar menerima perintahnya dengan seutuhnya, dimulai dari membangun sebuah bahtera menurut spesifikasi yang Tuhan perintahkan. Berikut logistik, berbagai jenis makhluk dan orang-orang yang bersama-sama dengan Nuh untuk diselamatkan. Semua ini dilaksanakan menurut petunjuk langsung dari Tuhan Allah. Dan satu hal yang penting kemudian adalah setelah peristiwa air bah itu, Allah menyesali cara pemulihan dengan pendekatan penghukuman yang mematikan dan membinasakan. Ini terlihat dari respon Tuhan Allah atas persembahan yang dinaikkan oleh Nuh yang kemudian diteguhkan dalam pasal 9 ayat 11. Di sini relasi baru antara Tuhan Allah dengan manusia bukan lagi dalam bentuk dosa dan hukuman, melainkan anugerah dan keselamatan. Inilah yang terlihat dari peristiwa Nuh ini. Kepercayaan yang bersifat lahiriah benar-benar tidak akan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Keselamatan akan diterima apabila kepercayaan itu bersifat rohani, yakni iman yang ditunjukkan lewat ketaatan sama seperti Nuh. Itu sebabnya peristiwa Nuh kemudian diartikan sebagai yang rohani. Kehidupan dalam perahu Nuh dianggap menjadi model kehidupan sorgawi. Dan imanlah yang ditunjukkan oleh Nuh lewat ketaatannya untuk melaksanakan perintah Tuhan dalam mempersiapkan perahu untuk menyelamatkan keluarganya. Dan yang lebih penting lagi, Rasul Petrus menghubungkan peristiwa air bah menjadi kiasan baptisan yang dikaitkan dengan kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Ketaatan dan pertobatan yang tercermin dalam baptisan menjadi syarat memperoleh keselamatan. Ketaatan Nuh dalam mempersiapkan perahu itu sebelum peristiwa air bah datang, ditunjukkan sama dengan ketaatannya sesudah air bah itu surut. Nuh tidak keluar dari perahu meskipun ia sudah tahu bahwa air bah sudah surut. Ini ditandai dengan burung merpati yang ketiga, setelah burung gagak dan merpati, tidak kembali lagi ke dalam perahu.
Ia masih harus menunggu perintah Tuhan untuk keluar dari bahtera atau perahu itu. Nuh sepenuhnya menggantungkan hidupnya kepada pemeliharaan Tuhan Allah. Tuhan telah mempersiapkan jalan keselamatan bagi Nuh dan keluarganya pada awalnya, maka Dia membiarkan Tuhan juga akan menyempurnakan keselamatan itu pada akhirnya. Nuh tidak keluar dari perahu itu dengan kehendaknya sendiri, melainkan dengan sabar menantikan kehendak Tuhan. Setelah menunggu beberapa waktu lamanya, perintah Tuhan datang kepada Nuh dan mereka pun keluar dari perahu itu. Rupanya kehidupan keluarga Nuh masing-masing terpisah selama dalam perahu. Nuh bersama anaknya laki-laki tinggal terpisah dengan kelompok istri dan menantunya perempuan. Barangkali ini adalah model tradisi yang diikuti hingga saat ini, di mana di dalam gereja itu tempat duduk jemaat laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Sebab gereja juga menggambarkan suasana kehidupan sorgawi. Tentulah rasa syukur yang besar ada di dalam hati Nuh, sebab dia dan seluruh keluarganya telah berhasil selamat. Kemudian, dalam Kejadian 8 ayat 20 ketaatan iman Nuh berlanjut dalam wujud syukur yang ditunjukkannya dengan memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan Allah. Yang pertama dilakukan oleh Nuh setelah keluar dari perahu adalah mencari sebuah tempat yang tinggi dan mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Itulah mezbah pertama yang didirikan di bumi yang sudah dibersihkan. Di sini dikatakan bahwa Nuh mempersembahkan miliknya yang terbaik berupa korban bakaran. Korban bakaran ini adalah menandai darah atau nyawa, yang berarti bahwa kehidupan adalah milik Allah. Allah senang Nuh menyadari imannya, lalu Allah memberkati dia dan berjanji untuk memberkati juga keturunannya. Sekalipun Tuhan tahu bahwa dalam hati anak-anak manusia itu nantinya masih akan terus berdosa. Dari sinilah kita akan melihat kaitan selanjutnya kisah ini dengan tebusan nyawa atau darah Adam yang akan ditanggung oleh keturunannya, yakni Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak berdosa dan tidak mungkin berdosa, tetapi Ia menjadi korban pengganti dan penebusan akibat dosa keturunan manusia. Ia menjadi korban persembahan yang sempurna yang berkenan bagi Allah untuk pengampunan dosa manusia di kayu salib. Dan dengan cara itu juga Yesus Kristus menggenapi di dalam dirinya anugerah Allah yang menghidupkan. Setiap orang yang berada di dalam pengorbanan Kristus itu akan beroleh pengampunan. Perikop ini menyaksikan bahwa dosa itu sudah dan akan terus menjadi sifat yang melekat dalam diri manusia itu. Patokan dosa adalah kekudusan Allah. Oleh sebab itu dosa diartikan sebagai penentangan atas apa yang dituntut oleh kemuliaan Allah. Sama halnya dosa dinilai dari perspektif kekudusan Allah. Demikian juga tindakan Allah atas dosa itu terjadi sebagai konsekuensi dari kekudusan dan kemuliaannya. Tuhan Allah tidak membiarkan dosa yaitu ketidakacuhan manusia terhadapnya. Tindakan khasnya adalah murka Allah. Murka Allah tidak boleh dianggap rendah seolah keluar dari hati yang busuk, dendam, kebencian sebagaimana hati manusia, melainkan sebagai ungkapan ketidaksenangan Allah akan kejahatan akibat dosa itu. Manusia diciptakan untuk hidup di hadapan Allah dan dalam persekutuan dengan Dia. Manusia memiliki tanggung jawab untuk selalu menyenangkan hati Allah. Peristiwa Nuh menjadi sebuah pelajaran tentang murka Tuhan atas dosa, tentang nasib buruk yang akan dialami oleh manusia dan berkat pemeliharaan dan keselamatan yang akan diperoleh atas ketaatan iman kepada Tuhan Allah. Allah membenci dosa dan akan menghukum setiap orang oleh karena kefasikannya. Tetapi sebaliknya, Ia mengasihi dan memulihkan, mengembalikan ke semula dalam naungan anugerah Allah, hidup orang benar yang taat serta menyelamatkannya. Peristiwa air bah tidak berakhir pada masa Nuh, namun menjadi simbolisasi dari peristiwa yang akan datang. Air bah merupakan penghakiman Allah di akhir zaman, dan sama seperti keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada Nuh, air bah menjadi lambang keselamatan yang diperoleh manusia melalui baptisan. Tampil beda,
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terus terang, tidak mudah hidup dalam kebenaran di zaman sekarang ini. Ada harga yang harus dibayar ketika kita memutuskan hidup di dalam kebenaran. Yang ditinggalkan teman-teman terdekat kita lah, dicemoohlah bahkan juga dikucilkan dari lingkungan pergaulan yang ada. Ini bukanlah hal yang mengejutkan lagi. Orang cenderung lebih memilih hidup menurut keinginannya sendiri, dan memuaskan nafsunya daripada harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa hidup benar bukanlah kerugian, tetapi membawa keuntungan yang luar biasa. Nuh adalah seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Namanya memiliki arti peristirahatan. Nuh adalah anak Lameh. Dia adalah ayah Sem, Ham, dan Yafet. Dialah yang membangun Bahtera, yang pada akhirnya menyelamatkan seluruh keluarganya dari kehancuran yang dilakukan oleh Tuhan Allah atas dunia melalui air bah. Dalam nas hari ini, kita menemukan penyebutan nama Nuh untuk pertama kalinya. Nuh adalah seorang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena ia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Tentu kita semua menginginkan kehidupan yang sama seperti kehidupan Nuh yang mendapat kasih karunia Allah. Di antara sekian banyak orang yang terhitung di bumi ketika itu, hanya Nuhlah yang layak untuk menerima kasih karunia Allah. Kuncinya hanya satu: tampil beda. Ketika orang-orang sezamannya Nuh hidup di dalam ketidakbenaran, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Nuh memilih tampil beda dengan hidup benar, tidak bercela, dan ia juga bergaul dengan Allah. Selamat menjadi Nuh masa kini yang berani tampil beda dari dunia ini. Tuhan memberkati. Mampukan aku ya Tuhan untuk hidup meneladani Nuh. Amin. Kata-kata bijak, berbeda itu baik, dan menjadi berbeda itulah yang membuat kita menonjol di dunia. Menerima kasih karunia. Setelah menerima kasih karunia, yaitu keselamatan, maka tentunya kita dituntut untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Memperdalam akar iman. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah yang menerima tidak berhak dan yang memberi tidak berkewajiban tetapi tetap diberikan. Manusia sebenarnya tidak punya hak untuk diselamatkan karena manusia telah memberontak karena keinginannya yang ingin sama seperti Allah. Manusia memilih tidak taat sehingga Allah sangat bersedih, tetapi keadaan ini tidak membuat Tuhan membiarkan manusia. Manusia tetap diberi kasih karunia. Itulah sebabnya manusia diusir dari Taman Eden supaya manusia bisa diselamatkan, karena kalau manusia tetap ada di Eden dan memakan pohon kehidupan, mereka akan kekal dalam dosanya sehingga tidak ada kemungkinan untuk diselamatkan. Setelah mereka diusir dari Eden, ternyata manusia keturunan Adam tidak menyadari kesalahannya, tetapi yang terjadi seperti yang dikisahkan dalam Kejadian 6 ayat 1-8. Manusia sangat jahat, bahkan berada di titik paling jahat sehingga dikatakan Tuhan menyesal sehingga Tuhan ingin menghapuskan mereka dari atas bumi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mendapat kasih karunia dalam ayat ini memakai kata Ibrani matsahan, bisa juga diartikan jatuh cinta. Tentu ada sesuatu yang membuat Nuh mendapat kasih karunia, membuat Tuhan jatuh cinta, yaitu bahwa Nuh seorang yang benar dan tidak bercela. Nuh memiliki arti penghiburan, relaksasi, kelegaan. Nuh oleh Lameh diharapkan bahwa ia akan membawa kelegaan atau sarana istirahat bagi para pekerja di atas tanah yang telah dikutuk itu. Perlu diperhatikan bahwa dalam Kejadian 3 ayat 17, Allah tidak mengutuk Adam tapi Allah mengutuk tanahnya. Nuh dicatat bahwa ia adalah generasi ke-10 dari Adam. Nuh hidup di tengah manusia yang sangat jahat, tetapi ia dan keluarganya hidup bergaul dengan Allah. Inilah yang membuat Nuh bisa hidup benar dan tidak bercela.
Bergaul dalam ayat ini dipakai kata Ibrani hitheleh yang artinya berjalan bersama, artinya sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama antara Nuh dan Tuhan sehingga ia hidup benar dan saleh, dan karena hidup yang benar dan saleh inilah membuat Nuh mendapat kasih karunia. Kita semua adalah orang-orang yang telah mendapat kasih karunia seperti Nuh. Artinya kita tidak punya andil dalam menerima kasih karunia, yaitu keselamatan, tetapi setelah menerima kasih karunia itu, apa yang seharusnya kita lakukan yaitu hidup benar dan tidak bercelah. Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah iman yang mati. Memang kita menerima kasih karunia secara gratis, tapi setelah menerima kasih karunia, yaitu keselamatan, maka tentunya kita dituntut untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.